Hai semuanya, kenalin aku Awam, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Coba bayangin, dalam satu hari berapa banyak informasi yang kalian terima? Dari grup WhatsApp keluarga, timeline Instagram, TikTok, YouTube, sampai notifikasi berita di HP. Setiap scroll bisa jadi nambah wawasan, atau justru malah jebakan. Pernah ngalamin ini? Ada berita yang kelihatannya heboh banget, misalnya obat ini bisa sembuhkan semua penyakit. Atau hari ini Jakarta akan lockdown total. Kita langsung share ke orang terdekat karena niatnya peduli. Tapi beberapa jam kemudian ternyata, boom, itu hoax. Jangan khawatir, kalian gak sendirian. Ini realitas hari ini. Kita hidup di zaman dimana klik share lebih cepat daripada cek fakta. Misinformasi bisa menyebar lebih jauh dan lebih cepat dari klarifikasinya. Dan dampaknya bukan main. Ada yang batal vaksin karena takut hoaks, ada yang putus hubungan karena percaya teori konspirasi, bahkan pemilu bisa ricuh karena berita palsu. Dalam dunia di mana informasi datang dari segala arah, siapa yang bisa kita percaya? Disinilah media penyiaran jadi lebih penting dari sebelumnya. Bukan cuma penyampai berita, tapi penjaga kebenaran. Mereka harus jadi saringan, meluruskan yang bengkok, menjelaskan yang kabur, dan meredam yang panas. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih misinformasi bisa begitu gampang tersebar? Kok bisa lebih cepat dari klarifikasi? Nah, di bagian berikutnya kita akan bahas apa yang sebenarnya yang disebut misinformasi dan kenapa ia begitu sulit dilawan, bahkan oleh orang yang cerdas sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Apa sih sebenarnya misinformasi itu? Misinformasi adalah informasi yang salah tapi penting. Belum tentu niatnya jahat. Bisa jadi karena salah paham, salah kutip, atau sekedar ikut-ikutan. Misalnya, tante kita di grup WA share kabar kalau air rebusan daun tertentu bisa sembuhkan COVID. Padahal nih ya, dia juga cuma nerusin karena katanya bagus. Itu yang namanya misinformasi. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi tahu, namanya disinformasi. Ini adalah informasi yang salah memang sengaja dibuat untuk menipu, memecah belah, atau menyesatkan opini publik. Contohnya, teori konspirasi pemilu, fitnah polisi, atau kabar bohong yang dibuat-buat pakai desain ala berita resmi. Ini bukan sekedar salah, tapi memang maksudnya untuk merusak. Nah, kenapa semua ini bisa menyebar dengan cepat? Jawabannya satu, emosi. Berita yang bikin kita marah, takut, atau kaget itu jauh lebih menggoda buat di-share. Pernah nggak kalian baca berita kayak makanan ini ternyata beracun atau artis ini ternyata agen asing? Reaksinya cepat, langsung forward tanpa mikir dua kali. Dan jangan lupa algoritma media sosial juga berperan. Platform seperti TikTok, Instagram, atau Facebook mempromosikan konten yang ramai, yang banyak komentar, banyak reaksi. Bukan konten yang benar atau akurat. Bayangin, satu hoax bisa menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam aja. Tapi klarifikasinya mungkin cuma dibaca segelintir orang. Itulah kenapa misinformasi jadi salah satu senjata paling efektif di era digital. Lalu di tengah banjir konten yang viral tapi nggak akurat ini, siapa yang bisa kita andalkan? Siapa yang bisa jadi jangkar di tengah laut informasi yang bergelombang? Jawabannya, media penyiaran. Tapi bukan media yang dulu yang hanya menyiarkan. Media sekarang harus berevolusi, jadi pilar, jadi penjelas, bahkan kadang jadi pendidik. Yuk kita bahas di bagian berikutnya, media penyiaran, pilar informasi yang berevolusi. Dulu media penyiaran itu sangat sederhana. Kalau kita ingin tahu berita, kita tinggal duduk santai, buka TV jam 7 malam, atau dengerin radio. Semua orang mendengarkan berita yang sama dari sumber yang jelas dan terpercaya. Di masa itu, media penyiaran punya kontrol besar terhadap informasi. Ada lembaga yang menjaga kredibilitas seperti stasiun TV besar dan radio yang terverifikasi. Kita bisa percaya pada sumber informasi yang mereka sampaikan, karena memang itu tugas mereka. Tapi lihat sekarang, semuanya berubah. Media sosial dan platform digital lainnya telah meruntuhkan batasan itu. Kini siapapun bisa jadi media, mulai dari selebgram, influencer, bahkan akun anonim yang cuma pakai nama samaran. Semua bisa membuat dan menyebarkan konten mereka sendiri. Jadi, tantangan media penyiaran sekarang bukan cuma soal menyampaikan informasi. Mereka harus berevolusi menjadi lebih dari itu. Menjadi yang menjelaskan,
memverifikasi, dan bahkan berinteraksi dengan para audiens. Kalau dulu media hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, sekarang mereka juga harus menjadi penjaga kebenaran. Lalu, bagaimana media penyiaran bisa beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat ini? Jawabannya ada pada inovasi digital. Disinilah kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian teknologi dan media penyiaran bisa berkolaborasi untuk menjaga kualitas informasi di era digital yang serba cepat ini. Yuk kita lihat bagaimana inovasi digital bisa membawa penyiaran ke level yang lebih tinggi. Jadi, kira-kira di mana kalian lebih banyak menghabiskan waktu sekarang? Nonton TV atau scroll di Instagram? Dengar radio atau dengerin podcast di Spotify? Kalau jawabannya lebih baik di digital, kalian nggak sendirian. Media penyiaran tahu banget kalau audiensnya sudah berubah. Dulu kita cuma bisa terima berita lewat siaran TV atau radio. Tapi sekarang siapapun bisa dapat informasi dari berbagai platform seperti YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok. Bahkan siapa yang dulu nonton TV dengan serius sekarang lebih suka nonton konten pendek di media sosial. Dan media penyiaran pun gak mau ketinggalan. Mereka ikut hadir di tempat kalian. Pikirkan ini, kalau bisa nonton berita langsung dari YouTube, cek update terbaru di Instagram Story, atau dengerin podcast yang mengupas topik-topik seru, semua bisa kalian akses kapan aja dan dimana aja. Kontennya juga semakin beragam loh. Ada yang simple, berita cepat yang langsung to the point, tapi ada juga yang lebih mendalam, kayak edukasi soal bagaimana cara mengenali misinformasi contohnya. Dan media penyiaran sekarang bukan cuma menyampaikan, tapi juga berinteraksi. Mereka membuka ruang untuk kalian berkomentar, diskusi, atau bahkan ikut live streaming. Jadi kalau dulu media itu satu arah, sekarang kita bisa langsung ngobrol, saling berbagi opini. Tapi dengan kemajuan teknologi ini, kita juga dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah informasi yang kita terima itu benar-benar akurat? Karena semakin banyak sumber informasi, semakin besar juga potensi misinformasinya loh. Nah, disinilah YouTube muncul sebagai platform yang sangat powerful. Kalau kita sering pakai YouTube buat nonton hiburan, coba bayangin deh kalau platform ini juga bisa menjadi tempat kita untuk klarifikasi fakta. Bukan hanya untuk nonton vlog atau video lucu aja. Gimana caranya? Kita akan bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Yuk, lanjut. Siapa di sini yang suka belajar sambil santai? Mungkin sambil jalan-jalan atau pas di perjalanan? Kalau ya, kalian pasti sudah familiar dengan podcast kan? Podcast itu semacam teman ngobrol yang gak perlu ngeluh. Isinya bisa membahas topik-topik serius tapi dibawakan dengan gaya yang santai. Disinilah media penyiaran mulai menyesuaikan diri dengan gaya hidup kita yang lebih fleksibel. Membahas isu-isu penting kayak hoax yang beredar di grup WhatsApp, atau kenapa kita bisa harus cek fakta. Siapa di sini yang suka belajar sambil santai? Mungkin sambil jalan-jalan atau pas di perjalanan. Kalau iya, kalian pasti udah familiar dengan podcast kan? Podcast itu semacam temen ngobrol yang gak pernah ngeluh. Isinya bisa membahas topik-topik serius tapi dibawakan dengan gaya yang santai. Disinilah media penyiaran mulai menyesuaikan diri dengan gaya hidup kita yang lebih fleksibel. Membahas isu-isu penting kayak hoax yang beredar di grup WhatsApp keluarga, atau kenapa kita harus cek fakta sebelum membagikan informasi dalam bentuk yang lebih casual. Bayangin deh, kalau topik seberat itu disampaikan dengan gaya ngobrol santai, gak seperti ceramah, pesannya jadi lebih gampang diterima kan? Podcast seperti Melek Media atau Asumsi Bersuara ini jadi contoh yang pas. Mereka bisa menyentuh banyak orang karena mereka mengemas konten edukasi dengan cara yang ringan dan nyangkut banget di kepala kita. Jadi, podcast bukan hanya soal hiburan, tapi juga sarana belajar yang mudah diakses, kapan aja dan di mana aja. Tapi berbicara soal media penyiaran yang fleksibel, ada satu platform yang sangat populer di kalangan generasi muda, yang gak hanya memberi ruang untuk konten panjang seperti podcast, tapi juga informasi yang singkat bisa langsung dicerna dalam hitungan detik aja. Penasaran apa itu? Itulah mengapa kita perlu membahas TikTok dan Instagram Reels. Platform yang menawarkan informasi super cepat dan langsung menyasar generasi muda,
Yuk kita lihat bagaimana platform ini bisa jadi sarana edukasi juga di bagian selanjutnya. Oke, siapa di sini yang nggak bisa hidup tanpa TikTok atau Instagram Reels? Angkat tangan dulu. Nah, pasti banyak yang nggak bisa lepas dari konten cepat dan menghibur kan? Generasi Z dan milenial itu hidup di dunia yang serba cepat. Sehari bisa buka puluhan bahkan ratusan konten yang dalam hitungan jam aja. Lalu pertanyaannya, seberapa cepat kita bisa menangkap informasi yang bermanfaat di tengah semua itu? Nah, jawabannya adalah cepat dan padat. Sekarang media penyiaran juga udah paham banget soal itu. Makanya mereka mulai menyajikan konten 60 detik yang langsung ke inti. Coba bayangin, dalam waktu sesingkat itu kalian bisa ngerti soal hoax vaksin, tips mengenali berita palsu, atau bahkan cara mencegah hoax di WhatsApp keluarga kalian. Semua itu dikemas dengan gaya yang santai dan fun. Tapi tunggu dulu, siapa di sini yang pernah lihat mini drama atau video lucu yang nyindir kebiasaan orang-orang yang asal share tanpa cek fakta? Nah, itu dia. Media penyiaran sekarang mulai pintar banget. Gak cuma menyampaikan informasi, tapi juga membuatnya seru dan mudah dicerna. Dan yang bikin keren, edukasi bisa dibuat menghibur. Konten singkat ini bukan cuma buat ketawa, tapi juga nyelipin pelajaran penting yang bisa langsung kita pakai. Kalau dalam 60 detik bisa dapat info berharga, bayangin kalau kita manfaatin konten ini untuk lebih banyak edukasi tentang cara menyaring informasi yang benar. Sekarang, coba pikirin deh, di dunia yang penuh informasi instan ini, bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lihat dan dengar itu benar-benar akurat? Apakah kita percaya begitu aja pada video TikTok atau Reels yang viral? Itulah kenapa kolaborasi antara media, influencer, dan fact-checker menjadi sangat penting. Gimana caranya mereka bekerja bareng untuk memastikan informasi yang kita terima itu benar? Kita akan bahas itu lebih lanjut di bagian selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Let's go. Di dunia yang penuh dengan informasi cepat, media penyiaran gak bisa bekerja sendirian lagi. Mereka sadar bahwa untuk sampai ke audiens yang lebih luas, mereka butuh kolaborasi. Jadi, bagaimana caranya mereka bisa menjangkau lebih banyak orang? Salah satunya adalah dengan menggandeng influencer yang sudah punya kredibilitas dan audiens yang luas. Seperti influencer edukatif, contohnya Rizal Official yang kerap mengedukasi pengikutnya tentang bagaimana mengenali hoax dan pentingnya cek fakta. Dengan cara ini, pesan yang disampaikan jadi lebih nyampe dan punya daya tarik yang lebih besar. Tapi nggak cuma yang influencer yang terlibat, kolaborasi dengan fact checker juga sangat krusial. Misalnya platform seperti Mavindo atau cekfakta.com yang nggak hanya bekerja dengan jurnalis tetapi juga melibatkan komunitas. Mereka bekerja bareng untuk memastikan informasi yang sampai ke kita itu benar dan terverifikasi. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, pesan yang disampaikan gak hanya jadi lebih kuat, tapi juga jangkauannya jadi lebih luas. Bayangkan kalau media, influencer, dan fact-checker saling dukung. Kita bisa lebih yakin bahwa informasi yang beredar benar-benar akurat dan tidak menyesatkan. Tapi bagaimana sih kolaborasi ini berjalan dalam praktik? Penasaran dengan contoh nyata dari kolaborasi antara narasi, Mavindo, dan YouTube yang benar-benar memberikan dampak? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Let's go! Oke, siapa yang pernah nonton video di YouTube yang bikin kalian mikir, wow, ini tuh keren banget? Gimana kalau aku bilang narasi media dan Mavindo baru aja menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadirkan konten edukatif yang bukan hanya informasi, tapi juga entertainment. Mereka gak hanya menampilkan data, tapi juga menceritakan kisah tentang hoax. Misalnya tentang hoax vaksin dengan cara yang engaging banget. Video ini bukan video kaku yang bikin ngantuk, tapi lebih seperti storytelling yang tajam dan mudah diingat. Dari mulai visual yang menarik hingga penjelasan yang mudah dipahami, semuanya dibuat supaya audiens gak cuma nonton tapi juga terlibat. Dan yang keren, ini gak cuma sekedar video yang ditonton sekali, habis itu terlupakan. Video ini juga dibagikan lagi di Instagram Reels, di Twitter, bahkan mendapatkan diskusi panas di media sosial. Jadi, meski video cuma 3-5 menit, pesan yang disampaikan itu bisa terus berlanjut ke berbagai platform.
menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini tuh bisa viral? Kenapa orang-orang mau nonton dan ikut diskusi? Karena pendekatannya tepat. Mereka menggunakan storytelling bukan sekedar menyampaikan fakta kering. Dan inilah intinya. Kolaborasi antara media, influencer, dan fact checker bisa memperkuat pesan dengan cara yang seru dan mudah diterima. Tapi itu baru permulaan. Bagaimana sih sebenarnya dampak besar dari kolaborasi ini? Apa yang bisa kita lihat dalam jangka panjang? Yuk kita lanjut bahas dampak positifnya. Nggak usah dilanjut cuk, ngapain? Jadi kalau kamu nonton sampai akhir, ini tandanya kamu peduli. Dan kamu tahu kan, dunia digital ini butuh lebih banyak orang kayak kamu. Yuk kita bareng-bareng jaga ruang digital. Verifikasi sebelum percaya, klarifikasi sebelum komentar, dan selalu cek dulu sebelum share. Sampai ketemu lagi di dunia yang lebih bebas hoax dan lebih sehat secara informasi. Aku Awa, pamit undur diri. Dadah guys.